Nafisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat-sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita untuk membaca doa sebelum belajar dulu ya. Ketua kelasnya silahkan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita dapat dipahami dan dapat dimengerti dari awal sampai akhir, dapat diserap dalam diri kita sendiri. Amin. Minggu kemarin kalau nggak salah ada yang sakit ya, siapa? Zahra. Alhamdulillah udah sembuh Zahra. Sakit apa kemarin? Oh, panas. Alhamdulillah sekarang udah sehat-sehat lagi. Kalau nggak salah juga kemarin ada PR ya. Iya, silakan ketua kelasnya Gibran kumpulkan ya buku-bukunya dan ditaruh di meja ibu. Ada yang masih ingat ya sih minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Minggu kemarin itu kita belajar tentang Gibran tentang apa coba? Tentang sifat dan perbedaan. Pintar sekali, sifat dan perbedaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lainnya. Coba Ibu mau tanya, apa aja sih perbedaan dari malaikat dengan makhluk yang lainnya, dengan kita? Coba Ibu mau tanya, apa aja sih perbedaan malaikat itu? Yang pertama, Nafisa, malaikat itu tidak makan dan minum. Selanjutnya, Zahra, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, Fajar. Oke, yang ketiga yaitu malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Gina, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Masya Allah, masih pada ingat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya itu silahkan kalian. Selanjutnya kita ke materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu semuanya buka halaman 27. Buka ya semuanya. Baik semuanya, kita ke pembahasan materi hari ini, yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Semuanya sudah buka LKS-nya di halaman 27. Oke. Di sini tentang menghindari ghibah. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Di sini ada larangan ghibah dalam Islam. Ada yang mau membaca? Oke, saudara Fajar silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Fajar karena telah membacanya dengan sangat lancar. Ibu mau nanya nih di sini tuh anak-anak kalian pasti tahu kan apa itu ghibah? Siapa yang masih suka ghibah? Nah, kita semua juga masih sama, masih sering nih ngelakuin ghibah. Padahal di sini dituliskan bahwa ghibah itu dilarang. Nah, larangan ini apabila dilakukan maka akan dosa. Dalil ghibah juga ini ternyata ada loh dalam Al-Quran dan hadis. Allah beberapa kali juga menyebutkan bahwasannya ghibah itu merupakan hal yang tidak berguna dan hal yang tidak sangat berfaedah. Nah, di sini juga di dalam Al-Quran ternyata dijelaskan bahwasannya orang yang ghibah itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging mati saudaranya sendiri atau sama seperti memakan bangkai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang ingin membacakan ayat suci Al-Qur'annya beserta artinya? Oke, Nafisa silahkan untuk membacakannya. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Nafisa yang telah membacakan atau melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Masya Allah ya, merdu sekali. Alhamdulillah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain yang digunakan untuk bahan gunjingan atau mencemooh orang lain. Nah, Allah juga melarang untuk ghibah. Karena apa? Karena belum tentu hal yang kita bicarakan itu benar keburukannya. Seperti misalkan Nafisa lagi ngobrol sama Zahra. Nafisa ini bilang sama Zahra, kalau si Gibran ini orangnya pelit. Kemarin aku minjem pulpen tapi nggak dikasih. Padahal kan kita nggak tahu gimana keadaan Gibran. Kita nggak tahu, Nafisa ini nggak tahu kalau Gibran ini ternyata hanya memiliki satu pulpen. Yang mana pulpen itu dibuat, yang mana satu pulpen ini masih dipakai sama Gibran buat nulis. Nah, otomatis dengan
kebenciannya atau kejelekan si Gibran ini kepada Zahra, maka Zahra ini jadi berpikir, oh ternyata Gibran orangnya gini ya, Gibran orangnya gitu ya. Nah itu sama aja seperti kita itu menjelekkan nama orang lain yang mana itu tuh keburukannya belum tentu benar seperti itu. Nah itu tuh tidak boleh ya, itu sama aja kita tuh menjelekkan nama orang lain dengan gibahnya itu. Selanjutnya yaitu sebab-sebab orang melakukan gibah. Oh ternyata gibah itu ada sebab-sebabnya ya. Iya ada. Yang pertama yaitu penyebabnya iri hati. Iri hatinya karena misalkan teman kita dapet juara tapi kita nggak dapet juara. Nah iri hati akhirnya dia ngomongin temennya itu, ngomonginnya katanya si ini mah menang juaranya gara-gara emang licik boy contekan kayak gitu. Yang kedua yaitu menjilat atau mencari muka. Ketiga yaitu kebencian terhadap orang yang digibahi. Misalkan ada orang yang punya masalah personal sama orang yang digibah itu, sehingga dia itu mengeluarkan semua aib-aib si orang yang digibahi itu, bahkan aib-aib yang tidak penting pun dia gibahi. Karena apa? Karena ujaran kebencian itu. Yang keempat, tidak ada pembicaraan lain saat berkumpul. Nah ini nih yang biasanya waktu-waktu yang dilakukan untuk gibah saat kita berkumpul dan tidak ada pembicaraan lain. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya apabila kita berteman dengan orang jahat, maka kita akan terbawa jahat. Dan apabila kita berteman sama orang baik, dengan orang soleh, dengan orang rajin, maka kita akan ke bawah soleh, ke bawah rajin, ke bawah baiknya. Dalam dijelaskan juga bahwasanya kalau kita berteman sama orang yang jual minyak wangi, maka kita juga akan ke bawah wangi. Kalau kita berteman sama orang yang pandai besi atau tukang besi, maka kita juga akan ke bawah sama bau-bau besi itu. Yang kelima yaitu dari lingkungannya. Nah itu seperti tadi, kalau emang lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita, circle pertemanan kita itu tidak membawa kita pada perbuatan gibah, maka kita juga tidak akan terbawa arus. Nah kalau misalkan emang lingkungan kita nih dikit-dikit gibah, dikit-dikit ngomongin orang, nah kita juga akan terbawa itu seperti itu. Cara-cara atau inspirasi untuk menghindari gibah itu seperti apa sih? Ada nih ternyata di buku LKS. Nah, silakan kalian baca buku LKS-nya. Di sini ada yang pertama yaitu introspeksi diri dengan melihat aib diri kita sendiri sebelum membicarakan orang lain. Nah, mending kalau misalkan kita membicarakan orang lain tapi kitanya sudah lebih baik dari beliau. Enggak ada orang yang baik tapi membicarakan orang lain. Misalkan seperti Zahra ngomong katanya si Gina orangnya gendut ya, si Gina orangnya pendek ya, si Gina orangnya ini ya malas belajar ya, inilah itulah. Tapi dia gak introspeksi diri. Apakah padahal si Zahra juga orangnya malesnya dalam belajar, malas dalam ibadah. Nah itu sama aja. Itu kalau kita mau ngomongin orang lain, inspirasinya itu dengan introspeksi diri sendiri. Yang kedua yaitu menjaga lisan. Gibah ini terjadi karena mulut dan lidah kita tidak dijaga dengan baik. Karena itu agar terhindar dari gibah, sebaik ini kita kalau mau melaksanakan gibah, mau melakukan hal gibah, itu cepat-cepat kita istighfar. Astagfirullahalazim, nggak baiknya gibah gitu. Gibah ini dilarang oleh Allah. Kalau kita melakukan gibah, seperti tadi, kalau kita melakukan gibah sama aja kita tuh memakan bangkai saudara kita sendiri, dan itu hal yang menjijikan. Yang ketiga, berpikir positif. Ya, dan yang keempat apa? Yang keempat, ya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari yang namanya ghibah. Yang kelima apa? Ya, yang kelima yaitu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang menggunjing saudaranya sendiri. Karena apa? Karena kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, belum tentu juga orang yang kita gibahi itu lebih baik dari kita. Siapa tahu orang yang digibahin ini orangnya tuh ahli sholawat, ahli zikir, sehingga dia itu lebih baik dari kita gitu. Yang keenam, yang terakhir apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita berteman
menyatu sama orang yang soleh, maka kita juga akan terbawa soleh. Insya Allah kita akan terbawa soleh, terbawa baik, dan terbawa rajin. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya, mungkin segitu saja dari Ibu. Hari ini nggak ada PR karena minggu kemarin kan sudah. Jadi minggu ini Ibu akan sebelum mengabsen, Ibu akan memberikan pertanyaan. Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit buat kalian menghafal apa yang telah tadi Ibu jelaskan ya. Kalau sudah, nanti Ibu absen, sekalian kalian jawab pertanyaannya, baru sekalian boleh pulang. Seperti itu ya. Baik, udah 10 menit ya. Oke, udah 10 menit semuanya. Sebelum Ibu absen satu-satu, siapkan dulu barisannya. Kita baca doa. Baca doa pulang. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu panggil ya satu-satu. Gibran. Gibran, apa yang dimaksud dengan gibah? Audio Jungle.